Selamat datang siswa-siswi SMP MTS. Kita lanjutkan pembahasan kita pada topik yang ketiga. Ya, pada soal yang ketiga, tapi topik kita sekarang adalah kinematika, dinamika atau usaha. Ya, urusannya gerak lurus berubah beraturan kalau kinematika. Dinamika biasa hukum Newton, dan ini juga bisa diselesaikan dengan metode usaha. Ya, nah, jadi simulasi KSNK IPA SMP 2021. Tapi kita tidak akan membahas ini dulu. Kita akan membahas dulu soal KSNK 2020 IPA SMP. Ya, dan ini juga sudah dibahas di channel ini juga ya. Nanti ada di komentar itu atau link tentang video ini. Oke. Untuk yang soal pertama ini kita hanya akan menyelesaikan dengan menggunakan dinamika kinematika. Ya, dinamika kinematika saja. Usaha belum. Nanti usaha kita terapkan pada soal berikutnya. Ya, tapi soal ini pun bisa diselesaikan dengan usaha. Ya. Oke. Kita lihat soalnya. Sebuah benda bermasa 250 gram. Jadi kalau kita gambar seperti ini, ya. Ini ada benda ini, ya. Masanya 250 gram. Harus dijadikan kilo, 0,25 kilo, ya. Ini. Ya. Dia ada di bidang datar licin. Jadi di sini tidak ada gesekan. Gesekan itu adalah gaya non-konservatif, ya. Nah, ini licin berarti tidak ada gaya gesekan yang berfungsi sebagai gaya non-konservatif. Ya, tidak ada gaya gesekan, tapi ada gaya yang lain. Dengan kecepatan V. Jadi kecepatan awalnya itu sudah ada V. Justru ini yang ditanyakan. Kemudian benda ditahan. Jadi dia bergerak terus ditahan. Berarti gayanya berlawanan dengan arah perpindahan. Atau berlawanan dengan arah kecepatan. Ditahan dengan gaya tetap. Makanya saya kasih min. Kenapa saya kasih min? Karena arah geraknya ke kanan. Kita anggap plus. Min 0,5 Newton. Yang biru ini. Artinya diperlambat ini. Apa yang terjadi kalau suatu benda yang bergerak ditahan, lama-lama kecepatannya makin kecil, seperti di rem. Akhirnya berhenti. Nah, misalnya dia berhenti di A. Ya, berarti kecepatan di A itu 0. Ya, karena berhenti itu artinya kecepatan sesaatnya 0. Nah, selama 3 sekon ini terjadi. Ini terjadi dari O ke A, sampai berhenti ini adalah 3 sekon. Berapakah nilai V? Nah, kita akan menghitung dengan cara dinamika kinematika. Dinamika tentu hukum Newton, ya. Resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Tentu gaya yang horizontal saja, karena geraknya kan cuma horizontal. Vertikal tidak, ya. Jadi gaya berat tidak ada pengaruhnya. Kemudian kita akan ke gerak lurus berubah beraturan. Ya, kalau ditanya kecepatan, maka tentu yang akan kita pakai rumus ini. V sama dengan V0 plus AT. V0 itu keadaan awal, di gambar kita tadi itu O, kan dari O ke A kan? Dari O ke A, gitu. Ya, O ini adalah keadaan awal. Ya, jadi O itu keadaan awal, A itu keadaan akhir, ya. Itu. Nah, hubungan kedua besaran ini ada di percepatan. Artinya percepatan di GLBB ini, kinematika ini harus kita hitung dari hukum Newton, ya. Makanya kita mulai dari hukum Newton dulu. Ya, ini. Dari sini kita hitung A. Itu yang kita sudah selesaikan di KSNK 2020. A sama dengan F per M. Dan satu-satunya gaya yang menyebabkan gerak adalah gaya negatif. Gaya gesek nggak ada ya. Makanya F-nya min kan. Min 0,5. Dibagi masanya. Masanya 0,25. Jadi min 2. Nah, min 2 M per S kuadrat itu. Diperlambat. Sudah itu tinggal kita masukkan ke rumus ini. V sama dengan V0 plus AT. Keadaan awalnya V0, keadaan akhirnya VA. A-nya kita masukkan min 2. T-nya diketahui 3. Peristiwa ini berlangsung 3. Nah, ya, jadi Anda lihat VA-nya 0. Jadi 0 sama dengan V, V0-nya kan V ya, ini. Dikurangi 6, jadi V-nya 6. Ya, jadi tidak perlu pakai usaha ya. Cukup dinamika kinematika kita dapat jawabannya D. Ya. Kita tidak akan pakai usaha karena ini lebih mudah. Oke?
Sekarang kita ke soal kinematika dinamika. Simulasi KSNK 2021 yang beberapa hari lalu itu ya. Ya, jadi ini Agustus ini. Ya, soalnya mirip. Kalau Anda lihat, mirip persis ya. Lihat ya, tadi soalnya kan ini. Oke, dikesinikan ya, dikesinikan dulu. Supaya Anda lihat miripnya. Ya, kita lihatkan dulu. Sebuah benda bermasa 250 gram. Tuh, sama. Sebuah benda bermasa 250 gram. Ya, 0,25 kilo. Yang sedang meluncur di bidang datar licin. Meluncur di bidang datar licin. Sama kan? Dengan kecepatan 6 m/s. Ini dengan kecepatan v. Nah, ini bedanya. Di sini v tidak diketahui, di sini v diketahui. Maka tentu yang ditanya pasti yang lain. Ditahan oleh gaya tetap 0,5 Newton. Ini ditahan oleh gaya tetap 0,5 Newton. Ya. Sehingga pada akhirnya berhenti, ya. Di sini waktunya diketahui. Sehingga benda berhenti. Nah, yang ditanya panjang lintasan. Panjang lintasan benda selama ditahan gaya itu sampai berhenti. Jadi panjang lintasannya, delta S-nya yang ditanya, ya. Jadi di sini yang ditanya delta S-nya. Gitu. Di sini yang ditanya V-nya. Ya, tapi soalnya mirip saja, ya. Oke. Saya akan selesaikan dulu dengan cara yang pertama, pakai dinamika kinematika GLBB. Kemudian kita bandingkan dengan cara kedua, usaha oleh gaya non-konservatif. Ya. Gaya non-konservatif itu artinya gaya selain gaya berat, gaya pegas. Ya. Selain gaya berat dan gaya pegas. Ya. Nah, kalau di SMP biasanya gaya pegas nggak terlalu, jadi gaya berat, selain gaya berat. Ya. Jadi kalau di soal yang pertama tadi hanya gaya berat yang ada. Kalau di soal ini ada gaya yang lain kan? Nah, gaya ini bukan gaya berat. Ini adalah gaya non-konservatif. Gitu. Nah, kita cara dinamika kinematika dulu. Ya. Oke, kita lihat ya. Mirip ya, sudah saya katakan mirip tadi ya. Nah, kalau Anda lihat soalnya, kita kembali lagi soalnya seperti tadi. Ini ada benda ya. Masanya 250 gram. Ya, nanti di sini ada 0,25 kilo. Pokoknya masanya diketahui lah ya. Nah, kemudian diberi gaya. Nah, ini gaya non-konservatif. Ya, ini gaya non-konservatif. Tapi kita tidak akan selesaikan dengan cara usaha dulu ya, cara di kinematika dulu seperti yang tadi. Akhirnya dia berhenti kan. Nah, cuma di sini saya anggap keadaan awalnya A, keadaan akhirnya B ya. Jadi ini keadaan awal, ini keadaan akhir. A ke B. Karena di B berhenti berarti VB-nya 0. VA-nya diketahui 6. 6. Oke. Soal ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Cara pertama adalah dinamika kinematika GLBB. Yang kedua, usaha oleh gaya non-konservatif. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama Anda sudah tahu, kalau cara dinamika kinematika, maka tentu di sini kita pakai rumus dinamika kan. Ini dinamikanya kan. Ini dinamikanya. Sigma F sama dengan M kali A. Ini kinematikanya. Ya, karena tidak ada diketahui waktu, maka kita pakai rumus ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A delta S. Satu lagi yang ada rumus delta S itu kan ini. V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, cuma kalau kita pakai rumus ini ada T-nya. Waktunya harus kita hitung. Walaupun tidak susah. Karena itu kita coba-coba dengan yang tidak ada T-nya. Nah, hubungan dari kedua rumus ini masih tetap di percepatan. Sehingga tentu seperti tadi, percepatan dihitung dulu. Sudah itu baru nanti dimasukkan di sini. Oke, jadi itu stepnya. Sama saja dengan tadi. Oke, massa benda udah ya. 250 gram, 0,25 kilo. Nah, seperti saya bilang tadi, kita akan mulai dari dinamika dulu. F sama dengan M kali A. Ya, F-nya itu min ya, ke kiri. Ya, arah ke kanan plus. Min 0,5 sama dengan masanya 0,25 dikalikan dengan A. Maka A-nya Anda temukan kan? Ya. Min 0,5 dibagi 0,25. Anda dapat A-nya min 2. Ya sebenarnya tidak perlu satuan kan. Kalau sudah sistem internasional tidak perlu satuan. Tapi ini kan multiple choice. Kemudian ini baru kita masukkan ke sini. Coba
Ya, bisa apa enggak? Kalau nggak bisa berarti kita harus pakai rumus yang ada T-nya. Ingat, gerak A awal, B akhir. Jadi V0 ini adalah VA. Ya, V0 ini adalah VA. Ya, jadi kita masuk satu-satu dulu ya supaya Anda ngerti. V0 ini adalah kecepatan awal. Awalnya itu ada di A. Dan di sini diketahui 6. Ya, ke kanan, jadi plus 6. Kemudian V-nya, V di sini itu adalah keadaan akhir. Keadaan akhirnya adalah B. Jadi V itu sama dengan VB. Sama dengan 0. A-nya sudah kita hitung di sebelah kiri sini, min 2. Oke, sekarang kita masukkan V kuadrat, jadi 0. 0 kuadrat, 0 kuadrat ya 0. V0 kuadrat, 6. 6 kuadrat. Ditambah 2 dikalikan A, A-nya min 2, kali delta S. Nah, seperti ini. Ya, maka ini pindah ke sini, min 4 jadi 4. 4 delta S sama dengan 6 dikali 6, 36. Dari sini kita dapat delta S sama dengan 9 meter. Nah, ini cara seperti KSNK 2020. Ya, jadi Anda lihat. Sudah ketemu ya. Nah, sudah ketemu 9 ya. Ini jawabannya kan. Ya, 9 meter. Nah, sekarang kita pakai cara kedua, usaha oleh gaya non-konservatif. Dan kita akan masuk nanti di topik yang keempat nanti ini. Dan topik yang kelima juga ini. Jadi 3 kali bisa diterapkan di soal. Ya, 3 soal. Cukup banyak kalau 3 soal tuh. Jadi Anda perhatikan. Nah, kalau Anda mau lihat teori ini ya, bukalah KSNK 2020 itu. Di situ ada teorinya agak panjang lebar. Atau Anda baca di buku ini, lengkap ini. Ya. Cuman sekarang judulnya bukan Olimpiade Sains Nasional ya. Judulnya itu Supermaster KSN IPA Fisika SMP. Ya. Menurut saya buku yang terbaik yang ada di pasaran tentang IPA Fisika. Walaupun ditulisnya sudah 5 tahun yang lalu. Ya. Usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan total perubahan energi potensial dan energi kinetik. Ya, jadi ini sebetulnya adalah energi mekanik kayak lebih terkenal dengan delta EM. Perubahan energi mekanik. Nah, perubahan energi mekanik itu terdiri dari perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Ini usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif. Ya, jadi F di sini adalah gaya non-konservatif. Jadi selain gaya berat, usaha selain gaya berat. Kalau di SMA ada gaya pegas, ya itu. Jadi kalau ada gaya dorong, gaya rem, gaya gesek, itu semua non-konservatif. Nah, ini kadang-kadang disebut, kalau Anda di SMA disebut teorema usaha energi mekanik. Teorema usaha energi mekanik. Ya, usaha dilakukan oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik. Perubahan, kata perubahan itu adalah selalu akhir dikurang awal. Jadi kalau suatu benda bergerak dari A ke B, B itu akhir. Jadi delta EP itu adalah EPB dikurang EPA. Delta EK adalah EKB dikurang EKA. Oke, sekarang kita ke soalnya. Ya, usaha oleh gaya F, ya toh. Kalau Anda perhatikan geraknya tadi kan sudah digambar ya. Saya tidak akan gambar lagi. Geraknya yang ini, ya kalau Anda perhatikan. Gaya F itu ke kiri, sementara perpindahannya ke kanan. Kalau Anda lihat perpindahan ini ke kanan. Nah, ini delta S-nya kan. Nah, kalau gaya ke kiri, delta S ke kanan, maka usahanya negatif. Ya, usahanya pasti negatif. Ya. Jadi usahanya min F kali delta S. Kalau searah plus, kalau berlawanan min. Jadi gaya gesek itu usahanya selalu min. Karena gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak. Kalau di sini kan gaya penahan. Oke, ini kita akan pakai nanti. Kemudian delta EP, tadi sudah kita bilang, kan ada delta EK, ada delta EP. Energi potensial B dikurang energi potensial A. Ya, jadi gambar ini tetap akan kita pakai. Nah, gambar ini tetap akan kita pakai. Oke, energi potensial di B, ya, dikurang energi potensial A. Anda perhatikan, B dan A ini sama tinggi. B dan A itu sama tinggi. Sedangkan Anda tahu, energi potensial itu rumusnya MGH. Ya, MGH. Nah, kalau sama tinggi,
Ya, kan berarti hanya sama. Jadi ini akan sama dengan 0. Karena kalau delta EP itu berarti mg kali delta H, selisih tinggi. Sementara di sini nggak ada, tingginya sama. Ya, jadi HB sama dengan HA. Ya, sehingga delta H-nya 0. Karena itu delta EP itu 0. Ya, karena A dan B sama tinggi. Ingat, energi potensial MGH. Berarti kita tinggal delta EK ya. Kan rumusnya gitu kan. Tinggal delta EK kan. Kan rumusnya ini tadi. Nah, ini. Ya. Ini. WF delta EP. Jadi gini tadi kan. WF sama dengan delta EP ditambah delta EK. Ini dari A ke B. Nah, delta EP-nya ini 0. WF min F kali delta S. Ya, delta S-nya ditanya. Ya. Ya kan? Min F kali delta S. Usaha oleh gaya non-konservatif gitu. F-nya diketahui kan? Berapa F-nya? Nah, ini. Ya, yang nggak usah masukkan min karena sudah kita masukkan di sini. Jadi F-nya ini diketahui. Min 0,5. Delta S-nya ditanya. Oke. Energi potensial 0. Nah, sekarang kita cari delta EK sekarang, ya toh? Delta EK. Nah, ini delta EK. Delta EK adalah energi kinetik B dikurang energi kinetik A ya. Energi kinetik B kurang energi kinetik A. Ingat, energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat kan? Berarti kalau energi kinetik B itu setengah m VB kuadrat. Energi kinetik A setengah m VA kuadrat. Nah, ini 0. Mengapa ini 0? Karena VB-nya 0. 0 dikuadratin 0 dikali berapa aja 0. Kurang setengah. Massa. Massa ini udah diketahui tadi kan ya, 0,25. Ya, sudah diketahui massa 0,25 ya. Ini tadi. Ini ya, 0,25. VA juga udah diketahui ya. Di soal ini VA 6 kuadrat. Nah, ditemukanlah delta EK kan. Delta EK yang ini nih. Ini kalau dihitung setengah kali 36 18 seperempat jadi min 4,5 ya, min 4,5 joule ya, tapi nggak usah dikasih satuan. Nah, sekarang baru kita masukkan ke ini WF ini kan. WF ya sudah tahu tadi ya, min F kali delta S. Ya. Jadi WF sama dengan F-nya 0,5 tadi ya, 0,5 kali delta S. Oke, baru kita masukkan ke ini. Usaha oleh gaya gesek. Usaha oleh gaya F sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Ya. WF-nya adalah ini min 0,5 delta S. Ini. Delta IP-nya ini 0. Delta EK-nya barusan nih kita hitung. Min 4,5. Maka dari sini kita bisa dapat delta S. Delta S adalah sama dengan min 4,5 dibagi min 0,5. Ketemulah 9 meter. Jadi sama saja. Ya, pakai konsep usaha oleh gaya non-konservatif, ataukah kita pakai cara dinamika kinematika, hasilnya sama. Ya, inilah topik yang ketiga. Nanti kita langsung lanjutkan ke topik yang keempat, masih tentang usaha oleh gaya non-konservatif. Dan nomor 5 pun, topik yang kelima pun usaha oleh gaya non-konservatif. Ya, oke, terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, dan komen, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi kami, dan juga memberikan dukungan kepada kami untuk terus bersemangat menyajikan topik-topik untuk SMP. Ya, karena saya juga akan memberi banyak topik di SMA. Jadi kalau saya merasa siswa SMP memang memerlukan banyak topik, maka sebagian fokus saya juga akan ke SMP. Ya, oke. Terima kasih. Tetap bersemangat belajar mandiri di rumah.
Fokus pada tujuan Anda, khususnya bagi siswa yang akan mengikuti KSNK, supaya Anda sukses. Ya, jadi belajarlah sebanyak mungkin dari channel apa saja. Ambil yang baik, sukses selalu bersama Anda, bersama saya Martin Kanginan.